Indonesia emas ditentukan dari anak-anak sekarang. Nama saya Caca, ingin bertanya, melihat pemberitaan sekarang nih banyak kekerasan pada anak. Apa saja sih hak-hak yang harus dipenuhi untuk melindungi mereka? 21 tahun mendatang, tepatnya di tahun 2045, Indonesia akan genap berusia 1 abad. Seberapa besar nilai investasi yang saat ini ditanam untuk meningkatkan kualitas hidup anak Indonesia, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan, nilai-nilai karakter, bahkan rasa aman akan menjadi penentu kegemilangan negeri ini di era emasnya nanti, bahkan untuk masa-masa selanjutnya. Siti Ma'ani Nina, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3 AKKB Provinsi Banten mengatakan, dengan kata lain, masa depan Indonesia di tahun 2045 berada di tangan anak-anak di masa sekarang. Indonesia emas ditentukan dari anak-anak sekarang. Karena dari 2024 ini ke 2045 itu berapa tahun? 20 kan? Nah, berarti harus dari sekarang betul-betul dijaga, betul-betul diarahkan mau jadi apa anak ini sebagai penerus kekuatan bangsa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara menjamin hak-hak anak tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak-Hak Anak. Namun demikian, pemenuhan hak anak masih menjadi PR besar. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak misalnya, menunjukkan pemenuhan hak anak atas perlindungan masih harus terus ditingkatkan. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sebab itu, diperlukan partisipasi dan kepedulian tinggi dari seluruh masyarakat untuk melindungi anak-anak Indonesia. Siti Ma'ani Nina menambahkan, jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten Kota Layak Anak, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Kalau kita kaitkan dengan Kabupaten Kota Layak Anak, provinsi yang layak anak, nah, ternyata ada 24 indikator yang harus dipenuhi. Mulai dari klaster pertama itu hak dari kebebasan hak sipilnya. Nah, selanjutnya di klaster 2 itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sekarang untuk klaster yang ketiga. Nah, itu mulai dari kesehatan dasar dan kesejahteraan. Untuk klaster keempat itu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan juga kegiatan budaya. Dan yang klaster 5 ini adalah klaster perlindungan khusus. Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap klaster hak anak tersebut adalah non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, bahasa, status ekonomi, atau faktor lainnya. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan. Selanjutnya hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin, serta penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. Pemerintah Provinsi Banten melalui DP3 AKKB mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan stakeholder dapat berkolaborasi dan bersinergi sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai kesejahteraan anak. Tujuannya adalah ya bagaimana perempuan dan anak ini bisa sejahtera dari perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan sampai dengan pemanfaatan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dia menjadi mendapatkan manfaat dan juga dia bisa ikut di dalam pembangunan itu sendiri.